Assalamualaikum Sport Lovers, jumpa lagi dengan saya Umar S. Bakri dalam program Sport Analysis. Kali ini saya kembali akan mengulas cabang olahraga bulu tangkis. Saya akan mengulas, membedah peta persaingan bulu tangkis dunia di sektor tunggal putri. Kenapa saya pilih tunggal putri? Kita tahu bersama di sektor ini prestasi Indonesia sangat jeblok dalam lebih dari 10 tahun terakhir ini. Di event akbar yang baru berlangsung di Bangkok akhir Januari 2021 ini, yaitu WBF World Tour Final, hanya di sektor putri kita tak terwakili. Dan ini berulang untuk kesekian kalinya, sektor tunggal putri kita tidak berbicara di pentas dunia. Sebab itu saya tertarik mengulas sektor ini. Kita ingin tahu di mana posisi tunggal-tunggal putri kita dalam persaingan elit dunia dan bagaimana prospeknya ke depannya. Apakah kita masih punya harapan dengan stok pemain yang kita miliki sekarang ini? Nah, kita mulai dari persaingan papan atas dunia. Dari ranking dunia, saya melihat sekurang-kurangnya ada 9 pemain tunggal putri yang memiliki kemampuan setara. Dalam arti, ke-9 pemain ini bisa saling mengalahkan satu sama lain karena dari segi kapasitas, kapabilitas mereka tidak jauh berbeda. Siapa 9 pemain tersebut? Yang pertama tentu adalah pemain nomor 1 dunia, Tai Tzu Ying, yang sudah setahun lebih berada di puncak ranking dunia, tak ada yang menggoyahkan. Tai Tzu Ying dari Chinese Taipei. Pemain ini luar biasa, sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata tentang kehebatan pemain ini. Sudah tak terhitung gelar internasional dia kantongi, dia raih, dan banyak pemain bisa mengalahkan pemain ini. Yang kedua adalah Chen Yufei dari China. Pemain ini walaupun absen di World Tour Final, tetapi pemain ini kemampuannya tidak ada yang meragukan lagi. Dia sekarang ada di posisi 2 dunia. Yang ketiga dan yang keempat adalah duo Jepang, yaitu Akane Yamaguchi dan Nozomi Okuhara. Peringkat 3 dan peringkat 4. Pemain ini spesial dari segi fisik, tak terlalu tinggi, bahkan tidak jauh beda atau malah di bawah rata-rata pemain Indonesia, tetapi prestasinya setinggi langit. Nah, yang kelima itu adalah Ratchanok Intanon, pemain tunggal putri Thailand. Pernah menjadi juara dunia di usia muda, tapi kemudian seperti buntu turun sih tidak pernah keluar dari 10 besar, tapi untuk kembali ke peringkat 1 seperti sulit sekali dilakukan oleh Ratchanok Intanon. Sekarang Intanon ada di peringkat 5 dunia. Kemudian yang ke-6 dan juga ada di posisi ranking 6 adalah Carolina Marin, asal Spanyol. Carolina Marin ini sebenarnya kalau dari segi kemampuan, dia berada di peringkat 1 dunia pun orang nggak menyanggah, nggak akan ada yang protes. Karena memang semua gelar terbaik dunia, mulai dari Olimpiade, kejuaraan dunia, All England, sudah dikantonginya. Dia memang pernah berada di peringkat 1 dunia, tetapi kemudian menurun sampai peringkat keluar dari 30 besar dunia akibat mengalami cedera yang berkepanjangan. Tapi sekarang dia sudah comeback dan menjuarai turnamen Super 1000 2 kali sekaligus di Bangkok di awal tahun 2021. Ini luar biasa pemain satu ini. Dan satu-satunya pemain Eropa yang berhasil menembus 10 besar dunia. Di peringkat berikutnya, ranking 7 adalah Pusarla Sindhu, atau sering dikenal dengan PV Sindhu dari India. Main jangkung ini sebenarnya juga kemampuannya luar biasa. Dia pernah rebut medali perak di Olimpiade Rio dan juga beberapa gelar bergengsi lainnya. Siapapun juga bisa dikalahkan oleh pemain ini kalau lagi dalam keadaan top formnya. Yang ke-8 adalah He Bingjiao dari China. Cina ada 2 pemain, Chen Yufei di posisi kedua dan He Bingjiao di posisi ke-8. Sama dengan Jepang, punya 2 pemain, Akane Yamaguchi dan Nozomi Okuhara, 3 dan 4. He Bingjiao ini belum banyak gelar yang dia peroleh tetapi dari segi kemampuan juga hampir semua pemain dunia sudah pernah dia kalahkan. Yang ke-9 adalah pemain muda asal Korea, Kang Se-yeon. Ini pemain susah sekali dikalahkan oleh pemain-pemain papan atas dunia. Nah, 9 pemain ini, prediksi saya, masih akan menguasai persaingan tunggal putri dunia dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Pemain-pemain mediocre atau pemain-pemain peringkat ke-10 sampai 20 dunia seperti Michele Lee dari Kanada
ada Sayaka Takahashi dari Jepang, Sanan Ong Bambumpan dari Thailand, Ponpawe Chochuwon dari Thailand juga, ya. Kemudian Sung Ji-yoon dari Korea, Bai Wen-jang dari Amerika Serikat, Wang Ji China, kemudian Kim Ge-hun dari Korea Selatan, dan Mia Blichfeld dari Denmark. Nampaknya dalam 1 tahun ke depan baru sampai pada level membuat kejutan. Tapi untuk menggeser dominasi 9 besar papan atas tadi kelihatannya masih berat. Nah, di mana posisi pemain Indonesia? Tadi sampai peringkat 20 dunia belum muncul satupun nama pemain Indonesia. Oke, kita lihat. Pemain terbaik kita adalah Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria Mariska Tunjung itu sekarang berada di posisi 21 dunia. Ini pemain terbaik kita. Pemain ini sempat memberikan harapan pada publik bulu tangkis Indonesia ketika mampu menembus 14 besar dunia. Tapi setelah itu pelan-pelan bukan naik tapi menurun lagi. Dan sekarang terkandas di posisi 21 dunia. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Gregoria. Sempat memberikan harapan dengan menembus 14 besar dunia, tapi kemudian terus turun. Nah, pemain berikutnya, pemain Indonesia yang berada di 50 besar dunia adalah Fitriani. Fitriani ini juga ada yang misterius. Dulu sempat orang punya ekspektasi besar terhadap pemain ini. Dia pun pernah masuk ke ranking 20 atau 19 dunia. Tapi kemudian terus merosot dan bahkan sekarang terpuruk di peringkat 33 dunia. Ini pemain sempat memberikan optimisme pada publik bulu tangkis Indonesia yang memiliki gaya serve seperti Susi Susanti. Tapi kemudian harapan itu hilang, entah mengapa. Yang ketiga, kita punya Ruseli Hartawan. Pemain ini ada di posisi 35 dunia. Jadi kita bisa bayangkan 3 pemain elit kita berada di luar posisi 20 besar dunia. Bahkan hanya 1 yang masuk di 30 besar dunia. Menyedihkan. Ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan era kita punya Susi Susanti. Atau kita mulai zamannya Ferawati Fajrin, Ivana Lee, Elizabeth Latif. Kemudian ada Susi Susanti, ada Sarwin Indah, ada Yuni Kartika, dan terus sampai kita masih punya Helen Angelina yang menjuarai Indonesia Open. Setelah Helen Angelina menjuarai Indonesia Open, kita sudah nggak punya lagi pemain tunggal putri yang bisa diandalkan dalam percaturan bulu tangkis dunia. Khusus mengenai Gregoria Mariska Tunjung, sebenarnya pemain ini tidak jelek-jelek amat. Saya perhatikan dalam setiap turnamen, pemain ini selalu memberikan perlawanan sengit terhadap pemain elit dunia. Apakah Tai Tzu-Ying, Chanok Intanon, Chen Yufei, Kane Yamaguchi, Ozumi Okuhara. Kalau ketemu dengan Gregoria itu selalu ramai dan sering berakhir dengan rubber set. Ya, meskipun skornya Gregoria selalu kalah, tapi tidak pernah mudah mengalahkan Gregoria. Artinya pemain ini sebenarnya punya kemampuan, punya kapasitas. Hanya kemampuannya ini tidak tergali, tidak terekspos. Nah, ini peran pelatih. Berarti pelatih tunggal putri kita belum berhasil mengekspos kemampuan potensial yang ada di dalam Gregoria Mariska Tunjung. Apakah perlu ganti pelatih atau bagaimana? Terserah PBSI. Tapi kalau tidak ada perubahan, ini sayang sekali. Gregoria sebenarnya punya potensi untuk mengimbangi pemain-pemain dunia, tetapi karena salah asuh sehingga potensinya untuk bisa mengatasi pemain-pemain dunia itu tidak terjadi sampai hari ini. Hanya sekedar membuat kejutan, bikin rubber set. Oke lah. Kalau di level papan atas dunia, barangkali dalam 1 tahun ini kalau tidak ada perubahan drastis oleh PBSI, baik dari segi pelatihan maupun dari segi strategi pengiriman pemain ke turnamen-turnamen dunia, saya tidak terlalu banyak berharap terhadap sektor tunggal putri ini. Jadi kita lupakan bagaimana peluang pemain-pemain kita di tingkat dunia. Kenyataannya memang berat. Jadi kita sekarang lihat saja bagaimana peta persaingan di Asia Tenggara. Karena di Asia Tenggara ini ada SEA Games. Dulu setiap SEA Games cabang bulu tangkis selalu disapu bersih 7 medali emas oleh tim Indonesia. Tapi sekarang untuk mendapatkan 2 emas saja susahnya bukan main. Dan yang paling susah untuk merebut medali emas di tingkat Asia Tenggara atau SEA Games ini adalah di sektor tunggal putri ini. Kita memperoleh medali emas SEA Games itu terakhir adalah pada tahun 2013, yaitu oleh Bella Tekmanu Putih. Setelah itu kita absen terus, tangan hampa dengan medali emas. Jadi kita lupakan dunia, kita sekarang fokus ke Asia Tenggara dulu, karena Asia Tenggara saja berat. Ya buktinya kita sudah hampir 10 tahun tidak dapat medali emas di SEA Games. Apalagi kita bicara di Indonesia Open yang dulu selalu
menjadi milik kita, sekarang selalu menjadi milik pemain-pemain 9 besar dunia tadi. Di Asia Tenggara, rasa-rasanya ini juga kalau tidak ada revolusi secara besar-besaran oleh PBSI untuk membenahi tunggal putri ini, saya makin pesimis. Dulu yang kita boleh kalah di tingkat dunia tetapi selalu menjadi Raja Asia Tenggara, sekarang untuk masuk babak final aja di tingkat Asia Tenggara susah. Ada 3 negara pesaing kita di Asia Tenggara yang dulu kita turunkan pemain lapis kedua, lapis ketiga saja kita bisa menang. Nggak usah turun Susi Susanti, Sarwenda, atau Miaudin ya, pemain lapis kedua saja bisa menang. Tapi sekarang pemain utama kita, Gregoria Mariska Tunjung, sudah berada di bawah 3 pemain Thailand dari segi peringkat dunia. Di Asia Tenggara, jelas Ratchanok Intamnon Ranjani, peringkat 5 dunia, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian juga ada satu lagi dari pemain Thailand yang berada di posisi 12 dunia, Lusana. Dan yang ketiga di peringkat 13 adalah Ponpawe Chochuwong. Ini pemain ini bagus ya. Di Thailand itu dia pemain independen, tidak masuk ke dalam pelatnas atau timnas Thailand. Kalau ketemu pelatih yang tepat, Ponpawe ini bisa menjadi ancaman pemain-pemain dunia yang lain. 3 pemain ini posisinya di atas Gregoria, pemain terbaik kita. Jadi kalau Gregoria mau bicara di tingkat Asia Tenggara, lewati dulu 3 pemain ini. Dan itu tidak mudah. Pemain kita yang lain, di luar Gregoria, Fitriani, dan Ruseli Hartawan, bukan hanya bersaing dengan 3 pemain Thailand tadi, Ratchanok, Busana, dan Ponpawe, tapi juga pemain Asia Tenggara yang lain. Masih ada Nichaon Jindapol dari Thailand, peringkat 22 dunia. Ini pemain cantik ini, kalau lagi dalam fisiknya bagus, dia juga bisa mengalahkan pemain terbaik dunia. Dari Malaysia juga sekarang mulai muncul pemain-pemain muda. Misalnya kemarin di SEA Games itu mereka menjadi juara tunggal putri pemain muda Malaysia. Di samping Malaysia masih mempunyai Sonia Chia ya, peringkat 29 dunia, yang ini juga kalau Fitriani dan Ruseli menghadapi pemain ini itu selalu berat. Dan satu lagi negara yang dari dulu tidak pernah kita dengar prestasinya, Singapura punya Yeo Jian-min. Pemain ini Fitriani, Ruseli Hartawan, atau pemain tunggal putri kita yang lain selalu kalah ketemu pemain Singapura. Sport lovers, dari ulasan yang saya sampaikan tadi, kita tidak pantas punya optimisme terhadap masa depan tunggal putri kita, kecuali PBSI mendengar analisis saya ini, kemudian merasa tertantang dan melakukan revolusi atau perombakan besar-besaran, baik dari segi teknis maupun dari strategi untuk bisa mengangkat prestasi tunggal-tunggal putri kita. Tapi kalau PBSI tidak lekas sadar dengan terlena dengan prestasi ganda putra dan ganda putri, maka rakyat Indonesia, para penggemar bulu tangkis, siap-siap terus kecewa melihat tunggal-tunggal putri kita hanya menjadi penonton dalam persaingan bulu tangkis dunia, termasuk persaingan di level Asia Tenggara. Demikian analisis olahraga saya kali ini. Sampai jumpa lagi dalam analisis saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.